Menurut gue handlingnya ini presisi banget. Jadi kalau misalnya tiba-tiba gue pengen belok, bener-bener nempel ya. Menurut gue tuh ban dan juga setirnya tuh bener-bener bekerja sama dengan sangat baik lah Sobat Setir. Tapi MG S5 EV ini Sobat Setir sudah dilengkapi dengan single motor listrik nih, dengan tenaganya di 170 PS dengan torsi di 250 Nm. Mulai 70.000 per hari bisa dapat mobil bekas. Setir kanan. Halo Sobat Setir, sekarang gue lagi ada di Media Drive MG S5 EV dari Jakarta ke Bandung nih Sobat Setir. Jadi kita akan ngerasain driving experience, impresi berkendara, sampai gimana sih rasanya di row pertama dan juga row kedua dari MG S5 EV ini Sobat Setir. Kalau penasaran, tonton video sampai habis. Let's go! Oke Sobat Setir, sekarang kita udah di perjalanan ke titik pertama kita di Meikarta Speedway. Sebelum itu, kita di sini juga ditemani dengan banyak teman-teman media lain nih. Ada Mas Dinarsa dari Jawa Pos, ada Mas Grade, dan juga ada Mas Yoga dari Suno Auto. Nah, kita juga bakal ada chit-chat dikit nih Sobat Setir. Kita karena kebetulan di sini kita lagi di Cikampek yang banyak banget nih stop and go-nya, dan katanya di MG S5 EV ini itu ada fitur yang membantu banget nih. Salah satunya adalah motion comfort system. Sebelum itu, gue berkesempatan untuk merasakan di row pertama dulu nih Sobat Setir. Yang feels yang gue rasakan saat duduk di sini itu pertama pasti nyaman karena joknya ini udah memeluk gue banget di tinggi gue yang 158 cm ini Sobat Setir. Selain itu juga sudah full elektrik di dua jok row pertamanya ini. Selain itu juga feels-nya yang gue rasakan adalah desain interiornya ini modern banget ya. Meskipun modern tidak seperti mobil-mobil EV lainnya, karena ini tuh nggak buttonless Sobat Setir. Jadi sini masih banyak knob ya, tombol fisik yang menurut Mas Dinarsa ini membantu banget gak? Iya, Membantu banget. Kita nggak perlu repot kan nyari-nyari di head unit. Betul, dan itu udah nyaman banget. Belum lagi head unit juga sudah cukup lebar Sobat Setir, sudah support Android Auto, Apple CarPlay, dan juga konektivitas lainnya. Dan selain itu juga Sobat Setir, feels-nya yang gue rasakan ini adalah di bagian dashboardnya ini juga clean look banget ya Sobat Setir. Di sini sudah berbahan soft touch, dan di bagian tengah ini terdapat tekstur yang ternyata cuma bukan hologram aja, tapi bertekstur nih Sobat Setir. Sini terdapat glove box yang dalam, dan juga di bagian konsol tengah ini kita dapat dua cup holder, ada wireless charging, dan untuk shifternya ini sudah knob shifter nih Sobat Setir. Dan Sobat Setir untuk storage-nya juga dalam banget nih di konsol tengahnya ini. Jadi bisa naruh barang, atau misalnya kalau perkabelan yang agak ribet bisa taruh di sini. Di bawahnya juga sudah dapat storage tambahan nih Sobat Setir. Dan karena kebetulan kita lagi di Cikampek yang tadi gue udah mention, gue mau nanya ke penumpang di baris belakang nih, Mas Grad dan juga Mas Yoga. Gimana sih, apakah feels-nya comfort nih sesuai fitur yang ada di MG S5? Boleh Mas Grad? Boleh, kalau dari POV gue yang tingginya 180 cm ya, ini kabinnya masih lega di bagian belakang gitu. Jadi meskipun mobil ini kan biasanya kalau mobil listrik tuh lantainya agak tinggi ya karena ada baterainya, tapi ini kaki masih bisa diposisikan cukup nyaman, dan kaki bisa masuk ke kursi ini ya, di kolong kursi depan gitu. Jadi untuk space sih lega banget, cuman mungkin untuk sanggahan pahanya ini ya, dia kan karena modelnya tuh yang mendongak gitu. Nah, karena paha gue panjang ini supportnya agak kurang maksimal, tapi nggak sampai yang mengganggu bikin pegel gitu sih. Jadi masih oke. Gimana kalau Yoga? Oke, gue setuju sih sama yang Grady bilang. Jadi kalau di sini tuh legroomnya gede banget ya. Karena buat gue yang tinggi 165 itu udah bisa dibilang ini melimpah banget nih legroomnya. Karena gue lihat legroomnya si Grady aja nih masih ada. Dia nggak mepet banget sama kursi baris depan, masih gede. Terus juga headroom udah nggak usah ditanya, karena lihat dari Grady juga udah cukup nih dia. Dia masih ada sisa headroom, jadi buat gue juga masih ada. Cuman memang
ya tadi itu untuk support ke pahanya masih agak kurang. Jadi kayak agak ada yang apa ya? Mengganjal gitu loh. Iya, mengganjal padahal posisi duduknya tuh kemiringannya udah cukup, udah enak lah buat duduk gitu. Tapi ada satu lagi yang mau gue tambahkan, itu tadi dibilang visibilitas ke depannya tuh bagus. Dan ternyata emang benar. Jadi duduk di baris ke belakang nih, ngelihat ke arah ke baris pertama sama ngelihat ke jalanan itu masih oke banget. Jadi masih kelihatan luas, nggak bikin kayak kita tuh di ruangan yang tertutup gitu. Ya, kebetulan juga jok depannya bukan yang model pocong ya. Orang kan sering bilang yang model pocong tuh. Ini bukan yang model pocong. Jadi emang visibilitas ke depannya tuh enak banget sih. Nah itu dia tadi Sobat Setir, feels gue di row pertama ini. Terus juga feels dari Mas Kret dan Mas Yoga yang duduk di row kedua. Tapi nanti gue akan nyobain secara langsung row kedua dan juga nyobain untuk nyetir di MG S5 EV ini Sobat Setir. Tungguin ya. Oke Sobat Setir, sekarang kita udah ada di row kedua dari MG S5 EV ini nih. Dan di samping gue sudah ditemani oleh Ko Yoga dari Sino Auto nih Sobat Setir, yang mungkin nanti kita bakal chit-chat nih terkait impresi beliau juga di row kedua ini. Tapi overall yang bakal gue omongin pertama itu adalah kenyamanannya. Karena menurut gue nih kok, gue mungkin masih amatiran ya, tapi menurut gue ini tuh row keduanya cukup nyaman untuk mobil sekelasnya. Iya. Karena untuk gue yang tinggi 158 ini sangat menopang ya sampai ke bagian paha gue. Feelsnya jadi masih nyaman, dan karena gue juga nggak suka duduk yang tegak, jadi ini juga sudah cukup rebah. Dan untuk sekelas EV itu spacious banget gak sih kok? Lumayan spacious ya. Apalagi dia kan sebenarnya ukurannya compact ya. Compact. Gede gitu. Jadi surprisingly kok bisa luas. Apalagi kan kita lantai kalau kita lihat ini udah datar juga kan Sobat Setir. Dan di sini juga sudah dilengkapi dengan armrest dengan 2 cup holder nih Sobat Setir. Dan yang paling gue rasain ya kok selama perjalanan nih, dari tadi kita berangkat di Cibubur sampai kita sekarang udah menuju exit tol Subang ya. Itu feelsnya pertama khusus ya yang di belakang ini, yang gue rasain itu body rollnya minim lagi. Iya. Yang gue rasa betul kan. Karena koreksi jika gue salah, mungkin salah satunya itu karena dia juga sudah dilengkapi dengan beberapa fitur pembantunya nih. Salah satunya itu ada 5-link rear suspension. Iya. Yang boleh kok kalau dijelasin itu apa? Nah, jadi dia emang suspensi belakang itu udah independen jadinya ya. Jadi kalau I see. link suspension itu kan independen antara kiri sama kanan tuh udah sendiri-sendiri gitu. Dan dia pakai yang 5-link suspension. Jadi makanya ketika ada manuver pun kayak tekanan ke salah satu sisinya tuh nggak mempengaruhi yang lain. Betul banget nih. Dan juga kalau misalnya tadi yang kita rasain dan juga sempat chit-chat sama product manajernya, untuk pembagian bobotnya juga hampir 50-50 Hampir 50-50. Jadi untuk body roll di bagian depan dan bagian belakang, kalau yang gue rasa setiap ngegas dan ngerem tuh nggak terlalu ngebanting-banting. Iya. Dan itu feelsnya jadi nyaman banget nih. Dan dari tadi juga nih kita ngelewatin speed bump dan feelsnya masih halus ya kok. Iya. Nih kita lewatin ya. Nyaman deh. Hampir nggak berasa ya. Hampir nggak berasa. Dan itu salah satu poin plusnya ya. Dan juga dia sudah dilengkapi dengan fitur motion comfort system yang tentunya bikin feels di row kedua ini makin nyaman, apalagi memang diperuntukkan untuk mobil compact keluarga kecil lah ya kalau. Jadi kan anak-anak yang duduk di belakang dan mereka nggak bakal rewel nggak sih kalau nggak banyak body roll, nggak banyak guncangan, mereka bakal tetap nyaman. Belum lagi meskipun compact, feelsnya itu masih tetap lega karena yang gua rasain itu visibilitasnya makin luas ya kok. Dia tuh kurang lebih punya visibilitas ke depannya tuh kurang lebih 6 meter ke depan, dan ditambah juga dengan adanya panoramic sunroof. Jadi feelsnya itu makin lebih lega, nggak berasa ada di SUV compact yang gue rasain ini ya kok. Kurang lebih. Lega, dan pokoknya ya tadi pandangan ke depannya jelas, jadi kan kita nggak ngerasa sempit. Kayak sempit gitu. Nggak ngerasa claustrophobic lah. Belum lagi juga untuk kenyamanan di row keduanya, selain ada armrest, dia juga ada kisi-kisi AC dengan di bagian bawahnya itu ada
kabel Type C-nya nih sobat setir. Selain itu juga di pilar B-nya ini udah ada hook tambahan nih. Kalau misalnya hook di bagian atas ini masih kurang sobat setir. Oke sobat setir, sekarang gue sudah berkesempatan untuk ngerasain impresi berkendara langsung dari MG S5 EV nih. Dan gue akan membawakan impresi ini sebagai gue driver cewek nih, yang pastinya gak bakal peduli lah kecepatan mobil itu, torsinya, tapi nyaman apa enggak nih dikendarain sehari-hari ya. Dari yang gue rasain, feelsnya ya, yang pertama itu posisi duduknya itu menurut gue udah ergonomis untuk tinggi badan di 158 cm ya sobat setir. Karena menurut gue posisinya tuh masih aman, tidak terlalu sporty, dan visibilitas gue tuh masih oke nih untuk di posisi duduk seperti ini sobat setir. Belum lagi untuk pengaturan juga udah gampang banget karena sudah full elektrik sobat setir. Selain itu juga karena tadi kita sempat nyinggung visibilitas nih sobat setir, yang gue rasakan karena selain posisi duduknya juga menunjang visibilitas tersebut, yang gue lihat di sini tuh visibilitasnya kacanya itu lebar ya sobat setir. Kalau misalnya gue mau belok-belok di jalan dalam kota itu masih aman banget sobat setir karena visibilitasnya oke, terus pilarnya juga menurut gue masih cukup ya untuk menunjang visibilitas gue selama berkendara, dan dia juga sudah dilengkapi dengan blind spot alert nih, jadi pastinya lebih aman lagi. Selain itu sobat setir, yang gue mau omongin adalah feelsnya nih, feels berkendaranya pasti yang gue rasakan karena jujur gue nggak terlalu sering bawa EV sobat setir, tapi first impression gue bawa MG S5 EV ini adalah enak lagi, nyaman menurut gue ya. Jadi untuk gue yang biasa bawa mobil konvensional atau mobil ICE itu feelsnya tuh nggak kaget nih karena gue bawa mobil EV ini sobat setir. Ngegasnya juga nggak terlalu ngejambak. Kalau misalnya gue ngerem pun dia masih nyaman ya sobat setir karena dia juga punya fitur comfort acceleration dan juga comfort braking nih sobat setir. Jadi feelsnya tuh menurut gue masih nyaman ya, nggak bikin gue ngerasa EV ini tuh ngejambak. Karena jujur beberapa kali gue bawa EV itu setelah gue ngegas tuh pasti terlalu ngejambak sobat setir. Jadi yang bikin akhirnya gue mual gitu ya. Tapi di sini overall enggak. Jadi buat kalian cewek-cewek nih, terutama yang dari peralihan ICE ke EV, menurut gue ini salah satu pilihan yang oke nih sobat setir. Selain itu juga yang mau gue bahas ini pasti handlingnya nih sobat setir. Menurut gue handlingnya ini presisi banget. Jadi kalau misalnya tiba-tiba gue pengen belok, bener-bener nempel ya. Menurut gue tuh ban dan juga setirnya tuh bener-bener bekerja sama dengan sangat baik lah sobat setir. Tapi MG S5 EV ini sobat setir sudah dilengkapi dengan single motor listrik nih, dengan tenaganya di 170 PS dengan torsi di 250 Nm. Sebenarnya kalau gue cewek sih gue nggak ngerti itu buat apaan. Nah yang penting bisa nanjak, yang penting juga kalau gue bawa nyaman sobat setir. Dan single motor listrik itu terletak di roda belakang sobat setir. Jadi mobil ini adalah RWD sobat setir, yang kecintaannya masyarakat Indonesia deh, pasti mostly masyarakat Indonesia akan menyukai RWD ini sobat setir. Nah kalau misalnya gue disuruh nyari mobil di tahun 2026 ini sobat setir, yang pasti salah satu fitur utamanya adalah mobil ini punya ADAS atau fitur keamanan berkemudi apa enggak. Dan di MG S5 EV ini udah ada sobat setir, namanya itu kalau di MG Pilot. Dan udah masuk ke level 2 nih sobat setir, ADAS level 2 ya. Jadi forward collision assist itu udah ada, lane departure alert juga pasti udah ada, dan tadi yang udah gue singgung ada blind spot alert nih sobat setir. Dan pastinya kalau misalnya lu milih mobil ini nih sobat setir, pasti feelsnya lebih nyaman karena lu worry free lah, karena udah ada fitur keamanan berkemudinya nih sobat setir. Dan overall yang gue rasain selama membawa ini di dalam kota ya sobat setir, di dalam kota dari arah Dago itu nyaman banget sobat setir. Untuk mobil EV di harga 300 jutaan menurut gue ini udah worth it banget sobat setir. Nice. Oke sobat setir, tadi itu dia impresi berkendara gue membawa MG S5 EV ini dari Jakarta ke Bandung sobat setir. Gimana mood kamu? Tulis di komen ya. Oke sobat setir, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga sobat setir, jangan sampai lupa untuk follow sosial media kita di Instagram dan TikTok di @setirkanan_official. Dan kalau misalnya kamu lagi cari mobil murah dengan jaminan angsuran termurah dan info terbaru dari dunia otomotif, bisa langsung cek aja di website kami di www.setirkanan.co.id sobat setir. Gua Mila, sampai berjumpa di video selanjutnya. Salam setir kanan.
dia masih nyaman ya Sobat Setir, karena dia juga punya fitur comfort acceleration dan juga comfort braking nih Sobat Setir. Jadi ini kenapa sih depan hazard mulu? Driving experience, impresi berkendara sampai satu